Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Pagi ini sehat atau ada yang sakit adik-adik? Siapa yang sakit? Karena 1 minggu hari ini berada di rumah terus sehingga merasa jenuh sehingga sakit. Ada enggak? Enggak ada, puji Tuhan. Semua sehat? Puji Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi, pagi ini kita bertemu lagi dalam sekolah minggu GKJ Ceper. Nah, puji Tuhan, meskipun kita tidak bisa bertemu di gereja beribadah sekolah minggu, namun puji Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Bagaimana sukacita adik-adik kita hari ini? Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mengawali sekolah minggu pada pagi ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Ya, supaya kita sehat, segar badan kita akan berdiri semua. Mari kita akan berdiri semua, kita pujikan dengan tepuk tangan bersama-sama. Kita akan angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Kenapa? Hari ini adalah hari milik Tuhan. Apapun itu keadaannya, harinya Tuhan. Kita pujikan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Dinten niki dene Gusti. Adik-adik, meskipun dalam keadaan apapun seperti pada saat ini yang kita rasakan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap baik kepada kita. Itu adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan iman kita, sebagai dasar iman kita, kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi kita akan pujikan tanganku ada dua. Ya adik ya, bisa kan semuanya adik? Ya, kita pujikan tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya, lipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Berdoa adik-adik, kita menghadap Tuhan. Bagaimana sikapnya? Ayo adik-adik, sikap yang baik karena kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur kepadamu. Sepanjang malam Tuhan izinkan kami anak-anak-Mu tidur beristirahat. Tuhan berkenan menjaga, melindungi, dan pagi yang indah Tuhan berkenan membangunkan kami dalam keadaan selamat dan sehat. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Kebaikan Tuhan, cita kasih Tuhan selalu Tuhan alirkan dalam kehidupan kami semua. Meskipun dalam keadaan seperti saat ini ya Tuhan, kami Tuhan berikan kesempatan untuk
beribadah di rumah kami masing-masing dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Ceper. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa ini Tuhan berikan pada kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita tahu semua bahwa hari ini adalah hari Paskah. Adik-adik tahu nggak? Hari Paskah itu hari apa adik-adik? Ayo siapa yang tahu? Paskah itu memperingati hari apa? Iya pinter. Hari Paskah itu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari mana? Dari kematiannya. Nah adik-adik kita tahu peristiwa Tuhan Yesus dari berdoa di Getsemani, ditangkap, diadili, dihina, dinistai, dan akhirnya apa? Dimahkotai duri, disalibkan di kayu salib di Gunung Golgota. Akhirnya mati, bangkit pada hari ini, pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dengan Paskah, dengan kematian Tuhan Yesus, kita diangkat dari dosa-dosa. Bilur-bilurnya menguatkan kita, menyembuhkan segala penyakit kita. Itulah karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita di hari Paskah hari ini. Untuk itu adik-adik, kita harus bersukacita, bergembira menyambut Paskah. Karena Paskah sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Nah adik-adik, kita akan angkat pujian karena kita bergembira bersama-sama dari Paskah ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Ya, kita akan pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Halo adik-adik, apa kabar? Oke, bahagia semua? Sukacita semua? Oke, puji Tuhan. Ya, hari ini adalah hari Minggu. Kalau hari Minggu kita pergi ke sekolah Minggu. Kalau kita sekolah Minggu, ada apa ya adik-adik ya? Oh iya, betul. Pertama memuji nama Tuhan, terus kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama Pak Dwi. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Nanti adik-adik baca sendiri di rumah ya. Saat ini saya mau membacakan Matius 28 ayat yang ke-9 saja. Matius 28 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Hari ini adalah hari Minggu. Hari ini kita memperingati hari Paskah. Adik-adik tahu Paskah itu memperingati apa? Iya, betul. Paskah adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum mengalami kebangkitan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, anakku. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus disiksa, dianiaya, disalibkan sampai dia wafat, mati di Gunung Golgota. Setelah mati, Tuhan Yesus dikuburkan ke dalam sebuah gua. Nah, setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati.
Nah, bagaimana cerita kebangkitan Tuhan Yesus? Yuk kita dengar ceritanya bersama-sama ya. Diceritakan adik-adik, ada seorang perempuan namanya Maria Magdalena. Siapa adik-adik, masih ingat? Iya, betul, Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang selalu setia mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Maria Magdalena juga ada saat Tuhan Yesus disalibkan. Maria Magdalena menangis dengan sedihnya. Karena apa adik-adik? Ya, karena melihat Tuhan Yesus disalibkan dan harus mati di kayu salib. Nah, keesokan harinya adik-adik, Maria Magdalena mengajak teman-temannya untuk berkunjung ke makam Tuhan Yesus. Maria Magdalena dan teman-temannya membawa wangi-wangian untuk ditaruh di makam Tuhan Yesus. Setelah mereka sampai di makam Tuhan Yesus, adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata para penjaga kubur Yesus, mereka semua ketakutan, anak-anak. Apa ya yang menyebabkan mereka ketakutan? Oh, ternyata ada gempa bumi yang sangat hebat. Ada malaikat Tuhan yang turun dari langit. Ia menggulingkan batu penutup gua dan ia duduk di atas batu tersebut. Wajahnya seperti kilat, adik-adik. Bajunya putih seperti salju. Malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan teman-temannya, "Jangan takut. Kamu kesini mencari Tuhan Yesus kan? Dia sudah tidak ada. Dia sudah bangkit." Maria Magdalena dan teman-temannya mendengar kabar kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa yang dirasakan anak-anak? Iya, Maria Magdalena dan teman-temannya bersuka cita, bergembira mendengar kabar kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemudian malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan teman-temannya, "Pergilah, beritakanlah kabar sukacita kebangkitan Yesus ini kepada murid-murid Tuhan Yesus." Nah, saking gembiranya, saking bahagianya, Maria Magdalena dan teman-temannya segera berjalan secepat mungkin, setengah berlari mereka menuju ke tempat murid-murid Tuhan Yesus. Dalam perjalanan, tiba-tiba muncul seseorang di hadapannya. Maria Magdalena dan teman-temannya sangat terkejut. Ternyata Yesus yang ada di hadapan mereka. Mereka senang sekali bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kemudian mereka memeluk kaki Yesus dan menyembahnya. Yesus memerintahkan kepada mereka untuk memberitakan kabar sukacita kebangkitannya kepada murid-murid Yesus. Anak-anak, seperti Maria Magdalena, kita juga harus percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak boleh mengulangi dosa yang pernah kita perbuat. Yang dulu anak-anak suka nakal, sekarang tidak boleh nakal lagi. Yang dulu suka berbohong, sekarang tidak boleh berbohong lagi. Nah, anak-anak yang suka nyontek di sekolah, mulai sekarang tidak boleh nyontek lagi. Mari anak-anak, sekarang kita memberitakan kabar sukacita kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang juga merasakan sukacita yang kita rasakan saat ini. Semangat adik-adik? Oke, kita kembali kepada Pak Dwi. Shalom. Ya, terima kasih kepada Bu Ana yang telah menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu ini. Ya adik-adik, firman Tuhan yang begitu indah yang telah kita terima. Nah adik-adik, firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita. Kita pada hari ini diingatkan
akan kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, marilah kita sanggupi firman Tuhan itu dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Karena kita sudah menang, kita akan memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bisa adik-adik? Pasti bisa. Ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya naik. Roh Ya, adik-adik, saatnya kita di penghujung acara kita sekolah minggu pada hari ini. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi ini dengan doa bersama. Izinkan saya mengantarkan untuk doa. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Mari. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi ini. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Dan kami mohon perlindungan penjagaan Tuhan di dalam kami berada di rumah. Kami melaksanakan perintah dari pemerintah kami untuk tetap di rumah, tinggal di rumah. Ajari anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup sehat, bersih, sehingga terhindar dari virus corona. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu seutuhnya, juga keluarga kami masing-masing dalam kasih dan karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami boleh memohon dan kami boleh mengucap syukur. Terima kasih Allahku, haleluya, amin. Demikianlah sekolah minggu pada hari ini. Semoga kita selalu dalam sukacita, dalam hati yang gembira. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, namun kita tetap dekat kepada Tuhan dan kita taat pada peraturan pemerintah, yaitu hidup sehat, hidup bersih. Kenapa adik-adik? Saat ini sedang tersebar virus corona di mana-mana. Untuk itu adik-adik tidak boleh keluar rumah kalau tidak penting. Taat, patuh pada perintah orang tua kita masing-masing, supaya apa? Kita tetap sehat. Nah, demikian adik-adik. Mohon maaf bila saya yang ditugasi untuk memimpin pujian ada kesalahan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala